Film dibuka dengan ramainya keadaan kereta di Jepang. Salah seorang anak kecil menemukan tutup lipstik dan berusaha mencari pemiliknya. Ternyata pemiliknya adalah Abi, seorang gadis Amerika yang baru tinggal di sana selama 2 minggu. Abi sedang menuju ke sebuah klub malam. Ia akan menghampiri pacarnya yang bernama Ethan. Sesampainya di sana, ia malah ditinggal karena Ethan ketemu teman bisnisnya. Abi lalu berkenalan dengan 2 orang di sana yang bernama Charlie dan Gretchen. Charlie adalah seorang peminum, sedangkan Gretchen adalah seorang hostess. Ya, semacam cewek panggilan gitu. Ternyata alasan Abi ke Jepang adalah untuk menyusul pacarnya karena gak tahan hubungan jarak jauh. Ia pun malah udah dapat kerjaan di Jepang sebagai penerjemah. Malam semakin larut, akhirnya Abi dan Ethan pulang ke rumah. Esok pagi, Ethan yang habis mantap-mantap langsung bersiap pergi ke Osaka. Ternyata ia adalah seorang traveler dan mendapatkan proyek di sana. Abi yang habis mandi gak tahu apa-apa dan bingung. Dikira Ethan hanya pergi sebentar saja, ternyata ia pergi lama dan mungkin aja gak balik ke Tokyo. Kesel, akhirnya mereka berdua cekcok dan Ethan pun pergi. Abi memulai menjalani hari-harinya dengan hampa, kerja, mabok, pulang, terus tidur, begitu terus. Ia pun coba meminta maaf sama Ethan, tapi teleponnya gak pernah diangkat atau dibalas. Ia yang patah hati, gak punya arah, apalagi tinggal di negara asing tanpa seseorang yang dikenal baik, akhirnya membuat ia galau. Abi memberanikan diri masuk ke kedai ramen dekat rumahnya untuk makan. Tapi sayang, kedai itu udah tutup. Akhirnya ia menangis, dan karena kasihan, sang koki lalu memasakkan 1 porsi ramen untuk dia. Sang koki pun mengantarkan ramennya ke Abi. Di sana ia menceritakan keluh kesahnya yang tertahan selama ini, yang tentu aja gak diketahuin karena mereka gak bisa bahasa Inggris. Sang koki hanya menyuruhnya makan dan menganggap dia orang gila. Abi memakan semua ramen itu sampai habis dan merasa lebih baik. Saat ia hendak membayar, pasangan itu menolak dan bahkan meminjamkan payung kepada Abi. Abi yang tersentuh kemudian mengucapkan terima kasih dan pulang. Keesokan harinya setelah pulang kerja, ia mampir ke kedai ramen itu lagi. Di sana juga terlihat seorang laki-laki yang sepertinya situasi hatinya gak beda jauh sama Abi, galau. Melihatnya, sang koki langsung membuatkan mereka ramen. Lalu kita diperlihatkan cara buat ramen yang sangat lezat itu. 2 pelanggan itu memakannya dan tiba-tiba tertawa bahagia sehingga melupakan sementara masalah hidupnya. Sang koki pun merasa senang melihatnya. Di waktu yang lain, saat mau ngantri makan ramen, orang tua Abi ternyata telah memesankan tiket pesawat ke Amerika untuknya. Tetapi Abi gak mau pulang dan sekali lagi mencoba menghubungi Ethan untuk membantunya. Namun lagi-lagi gak dijawab. Pas banget tiba giliran Abi, ramennya habis. Lalu ia melihat istri sang koki yang kakinya terbuka, akhirnya berinisiatif untuk membantu mereka berjualan malam itu. Kedai pun tutup dan karena kelelahan, Abi tertidur di sana. Sang koki lalu mengusirnya pulang. Baru berjalan beberapa langkah, Abi balik lagi dan minta koki itu untuk mengajarinya membuat ramen. Akhirnya sang koki pun luluh dan menyuruhnya untuk datang kembali esok jam 5 pagi. Lucunya tuh, Abi gak bisa bahasa Jepang. Koki sama beserta istrinya tuh gak bisa bahasa Inggris. Jadi di sini mereka tuh harus ekstra sabar buat saling ngerti maksud dari apa yang mereka omongin satu sama lain. Esoknya, koki yang masih tidur dibangunkan dengan suara bel yang berisik banget. Ternyata Abi yang datang. Lalu ia diberi tugas pertama yaitu mencuci semua peralatan masak. Setelah selesai bersiap, sang koki lalu mengecek hasil cuciannya. Ternyata masih banyak kotoran yang menempel. Kemudian Abi disuruh untuk nyuci toilet. Ia terlihat enggan dan agak jijik. Melihat pekerjaan Abi yang gak ada yang benar, sang koki pun lalu mengusirnya keluar. Sempat marah-marah, akhirnya Abi nunggu lagi sampai sang istri koki keluar. Kemudian buru-buru masuk dan ngosek toilet lagi. Abi lalu bekerja sampai malam. Ia merasa sangat capek dan kelelahan. Apalagi ia menggunakan dress dan heels, pasti gak nyaman ya. Tapi sang koki menyuruhnya untuk mencuci piring dulu sebelum pulang. Esoknya Abi disuruh untuk mengelap kaca di kedai. Tapi masih aja banyak debunya. Sang koki kesal dan mengejeknya.
Abi diam aja dan masuk ke dalam. Ia lalu ke gudang untuk ngambil sumpit. Di sana nggak sengaja nemuin foto anaknya si Koki berserta surat-surat. Kelihatannya anaknya juga seorang koki dan sekarang berada di Paris. Kemudian Abi melanjutkan tugasnya, yaitu ngepel lantai, sambil terus menghubungi Ethan yang gak pernah ngebalesnya. Sadar mbak, udah di PHP-in. Karena dapur kosong, Abi iseng-iseng ngeliat kado ramen yang lagi dibuat oleh koki itu. Pas mau ngecek panci sebelahnya, ternyata itu kepala babi. Abi teriak karena kaget dan akhirnya ketahuan kalau lagi main sama kaldu dan dimarahin lagi deh dia. Abi kesel kan dimarahin terus dari tadi. Terus dia kerjain semua pekerjaannya sambil banting-banting. Akhirnya dia ngeluarin unek-uneknya kalau dia harusnya tuh diajarin masak, bukan jadi tukang bersih-bersih. Koki yang emang dasarnya emosian jadi marah-marah lagi. Dan akhirnya Abi pun ninggalin kedai dan balik ke rumah. Keadaan di rumah Abi kayak kapal pecah, berantakan di sana sini. Akhirnya dia menyadari masuk master yang menyuruhnya untuk bersih-bersih selama ini. Jadi kalau masak harus bersih dulu semuanya, termasuk dirinya sendiri. Setelahnya Abi balik lagi ke kedai dan minta maaf sama gurunya, yaitu Pak Koki. Dan ia juga makin mantap dan membulatkan tekadnya untuk sungguh-sungguh menurut dan menjadi muridnya. Pak Koki lalu meminta ponselnya dan merusaknya. Mungkin biar dia nggak nelfonin dan mikirin pacarnya terus-terusan. Pak Koki ini sebenarnya baik, cuman caranya aja suka agak kasar dan salah. Udah sebulan Abi kerja di sana. Istri sang koki pun memberinya gaji pertama dan menyuruhnya untuk libur. Abi pun berdandan dan pergi menemui Gretchen dan Charlie untuk makan malam. Di situ mereka bertemu dan kenalan sama Toshio dan teman-temannya. Kelihatan banget nih kalau Toshio dan Abi saling tertarik satu sama lain. Paginya ia diajak belanja sama Pak Koki. Abi udah mulai naik level nih. Di sana ia ketemu rivalnya. Pak Koki dipanas-panasin karena dia udah ketemu sama penerusnya yaitu anaknya sendiri. Sedangkan Pak Koki belum ada. Di kedai Pak Koki ngajarin Abi tentang ramen. Tapi ya dasarnya gak ngerti bahasa satu sama lain. Ujung-ujungnya mereka malah berantem. Suatu malam Abi yang lagi tidur terbangun sama suara ketokan. Gretchen datang dan mau numpang nginep di sana. Ternyata dia selama ini dibiayain sama seorang laki-laki, tapi dia dianiaya di sana. Tak lama kemudian pintu kembali diketok dan itu ada Toshio yang membawa barang-barang Gretchen. Lalu Abi mempersilakannya masuk dan mengajaknya minum sambil berbincang. Abi dan Toshio saling bertukar cerita tentang pekerjaan dan impian mereka masing-masing dan akhirnya menjadi dekat. Hingga pada suatu hari Toshio mengajak dia pergi kencan ke museum ramen di Yokohama. Dan Abi pun setuju untuk ke sana. Hari Natal pun tiba. Abi punya ide untuk menghias kedai ramen dengan tema Natal. Istri sang koki senang karena sudah lama mereka nggak ngerayain Natal karena anaknya pergi. Tapi Pak Koki yang ngeliatnya nggak suka dan marah-marah. Istrinya yang lama-lama kesel juga ngeliat Pak Koki marah-marah mulu, ngingetin kalau mereka tuh harus menerima pemberian seseorang dengan baik. Malamnya saat buang sampah, Abi gak sengaja ngeliat Pak Koki lagi buka foto-foto anaknya dan menangis. Kayaknya dia rindu banget sama anaknya yang lagi di Paris. Kemudian hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, dating time sama Toshio. Mereka menghabiskan waktu bersama di Yokohama sambil mencoba berbagai macam makanan ramen. Dan akhirnya di sana mereka berdua berpacaran. Di pasar kakek-kakek lagi pada ngeliatin Abi dan ngomongin dia yang jadi murid Pak Koki. Terus bahas yang menjurus-jurus gitu deh. Udah aki-aki gak ingat umur, dasar hidung belang. Pak Koki yang gak dengernya manggil mereka. Rivalnya juga datang. Di sana mereka bertaruh kalau guru besar akan memberkahi Ebi. Kalau enggak Pak Koki mau tutup aja tuh kedai. Sampai di kedai Pak Koki ngajarin Ebi. Tapi lagi-lagi terkendala bahasa. Mereka jadi berantem lagi. Kali itu Abi gak nangis, dia malah balik ngeledekin Pak Koki yang nangis di gudang waktu itu. Sedih, akhirnya dia pergi dari dapur. Abi merasa senang, tapi istrinya menjelaskan bahwa itu tuh foto anaknya yang udah 5 tahun gak ketemu. Di situ Abi ngerasa bersalah. Abi nginep di rumah Toshio. Toshio lalu memberitahu bahwa ia dapat tugas 3 tahun ke Shanghai. Abi memintanya tinggal.
Dan walaupun enggan, Toshio nggak punya pilihan lain karena memang begitu cara kerjanya di Jepang. Toshio berniat untuk ngajak Abi ke Shanghai bersamanya, tapi itu merupakan pilihan yang berat untuk Abby. Balik ke kedai, Abby mencoba membuat kaldu ramennya sendiri dan meminta Pak Koki untuk mencobanya. Tapi ia hanya melihatnya lalu membuang kaldunya. Abby bingung karena ia sudah mengikuti semua metode dari Pak Koki. Laki-laki itu hanya berkata kalau kaldunya itu nggak ada jiwanya. Di waktu yang lain, Abby akhirnya dengan berat hati mengantar kepergian Toshio dan memberikan ciuman terakhir sebagai tanda perpisahan. Dengan perasaan yang galau, ia mencoba membuat kaldu lagi di kedai. Namun hasilnya masih belum memuaskan. Abby yang kebingungan meminta Pak Koki untuk mengajarinya cara membuat ramen dengan hati dan ada jiwa di dalamnya. Keesokannya Pak Koki membawanya ke sebuah desa. Ternyata Abi dipertemukan dengan ibunya. Di sana Abby memasak untuk ibu Pak Koki. Ia pun menyicipinya dan merasa hampa sama kuahnya. Ia lalu memberitahu kepada Abby kalau untuk membuat ramen harus dengan sepenuh hati dan dengan cinta. Karena setiap mangkok ramen bukan hanya tentang makanan, tetapi merupakan hadiah kita kepada setiap pelanggan. Abi nggak tahu rasanya cinta yang murni, karena setiap dia mencintai, ia hanya merasakan sakit dan kesedihan. Ibu itu pun berkata untuk menuangkan kesedihannya ke dalam kaldu itu. Keesokan harinya, Abi hening dan sepenuh hati mulai memasak kaldu dengan sangat hati-hati. Ia mencurahkan semua perasaan sakit dan kesedihannya yang terdalam sama kaldu itu. Setelah jadi, kaldunya dicoba oleh 4 pelanggan tetap kedai itu. Saat menyicipinya, semua bilang enak. Namun hal aneh terjadi. Perasaan mereka mulai melo dan mikirin yang sedih-sedih. Dan akhirnya keempatnya menangis sambil makan ramen. Pak Koki yang baru pulang mandi bingung lihat pelanggannya pada nangis. Istrinya memberitahu kalau Abi bikin ramen dan Pak Koki menyicipinya. Dia ikutan menangis. Kayaknya sih tangis bahagia karena Abi udah bisa bikin kuah yang enak. Istri Pak Koki ketawa-ketawa bikin Abi bingung. Ternyata ia seneng karena belum sempat nyobain kaldunya. Kalau udah mungkin dia bakal mewek-mewek juga kayak yang lain. Hari yang dinantikan pun tiba. Sang guru besar datang ke kedai rivalnya Pak Koki untuk memberkati penerusnya. Sang guru pun mencoba ramennya, dikit banget. Mie sama dagingnya cuma seupil. Bahkan nyicipin kuahnya cuma nyelupin jarinya doang. Sang guru besar pun mengangguk dan rivalnya Pak Koki bahagia karena penerusnya udah disetujui. Kemudian sang guru besar datang ke kedai Pak Koki. Di sana dia nyobain masakan Abby. Gak kayak sebelumnya, dia makan banyak banget bahkan sampai nyeruput kuahnya. Ia lalu nanyain nama ramen itu dan merekamnya. Abby bilang namanya ramen Dewi. Guru besar bilang kalau rasanya enak, tapi ia masih butuh banyak belajar, jadi belum bisa diberkahi sekarang. Malamnya Pak Koki dan Abi ngobrol. Di sana Pak Koki menceritakan kalau anaknya tuh gak mau jadi penerusnya dan milih jadi koki di Paris. Bagi seorang koki ramen, penerus itu sangat penting. Lalu tepat pada saat itu, Abi datang dan minta diajarin bikin ramen. Pak Koki ternyata selama ini ngelatih ia sama seperti melatih anaknya sendiri. Mungkin terlihat kejam, tapi Abi bisa bertahan sampai sekarang. Karena Abi gak ngerti apa-apa, akhirnya Pak Koki buka kamus dan bilang kalau Abi adalah penerusnya. Merasa terhormat, Abi lalu memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Mereka berdua pun larut dalam perasaan haru. Abi lalu memutuskan untuk kembali ke Amerika. Sebelum pulang, ia melihat arak-arakan seperti perayaan di Jepang. Ia lalu naik ke atasnya dan Pak Koki memberikan lentera kedainya kepada penerusnya yaitu Abi. Beberapa waktu setelahnya, Abi membuka kedai ramen sendiri di Amerika. Terlihat foto Pak Koki dan istrinya bersama anaknya di Paris. Saat sedang memasak, tiba-tiba Toshio masuk dan mengucapkan salam. Ia akhirnya berhenti kerja dan memutuskan untuk mengejar impiannya, yaitu bermusik. Kemudian mereka berpelukan melampiaskan semua kerinduan mereka selama ini. Dan film pun berakhir.